Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati dosen pengampu telaah materi akidah akhlak, yaitu Bapak dosen Fikri Farihin MPD, selaku pembimbing mata kuliah telaah materi akidah akhlak dan juga mahasiswa seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai telaah materi akidah akhlak pada jenjang kelas 11. Baik, langsung saja. Di sini yang pertama untuk kompetensi dasar atau KD. Yang pertama di sini ada KD kompetensi dasar 1.1, yaitu menghayati nilai-nilai munculnya aliran-aliran kalam dan peristiwa tahkim. Yang selanjutnya KD 2.1, yaitu mengamalkan sikap teguh pendirian, berpikir kritis dan toleran dalam menghadapi perbedaan dalam aliran-aliran kalam. Yang selanjutnya KD 3.1, yaitu menganalisis latar belakang munculnya aliran-aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Dan yang terakhir KD 4.1, yaitu menyajikan hasil analisis tentang latar belakang munculnya aliran-aliran kalam dan peristiwa tahkim. Untuk tujuan pembelajarannya di sini mengenai telaah akidah akhlak pada jenjang kelas 11, yaitu dari tujuan ini melalui model pembelajaran komparatif tipe think pair share, yaitu TPS. Peserta didik dapat menganalisis tentang latar belakang munculnya aliran-aliran ilmu kalam dan peristiwa tahkim, dan juga terampil menyajikan hasil analisis tentang latar belakang munculnya aliran-aliran ilmu kalam dan peristiwa tahkim. Untuk materinya di sini mengenai munculnya aliran kalam dan dalam peristiwa tahkim. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu sejarah ilmu kalam. Pada sejarah ilmu kalam ini terdapat beberapa sejarah akidah Islam pada masa nabi-nabi terdahulu, pada masa Khulafaur Rasyidin atau sahabat-sahabat Rasulullah. Yang pertama di sini ada akidah Islam pada masa Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam masih bersatu padu. Belum ada aliran firqah. Apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat langsung berkonsultasi kepada Nabi. Dengan petunjuk Nabi tersebut, maka segala persoalan dapat diselesaikan dan para sahabat mematuhinya. Semangat persatuan sangat dijaga oleh para sahabat karena selalu berpegang kepada firman Allah sebagai berikut, yaitu wa ati'u waha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihikum, yang artinya, dan taatilah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantah karena semua itu akan menyebabkan kalian gagal. Terdapat dalam surat Al-Anfal surat 8 ayat 46. Di sini para sahabat dilarang oleh Rasulullah SAW memperdebatkan sesuatu yang dapat memicu perpecahan, misalnya tentang qadar. Sehingga pada masa ini corak akidah bersifat monopolitik, yaitu hanya ada satu bentuk ajaran tanpa perbedaan dan persanggahan dari para sahabat. Yang selanjutnya yaitu akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab,
Persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan biarpun pada awal masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq sempat muncul beberapa nabi palsu dan keengganan sebagai umat Islam membayar zakat. Namun semua permasalahan tersebut dapat diatasi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pemikiran yang sebelumnya tidak disentuh. Masuknya pemeluk Islam yang berasal dari berbagai daerah yang masih membawa alam pikiran dari keyakinan sebelum memeluk Islam juga menjadi faktor perkembangan pemikiran kalam. Umat Islam mulai tertarik untuk mendiskusikan masalah qadar, begitu juga masalah istita'ah. Cara pemerintahan yang represif dan beberapa khalifah Bani Umayyah menyebabkan sebagian umat Islam bersikap apatis. Mereka beranggapan bahwa apa yang selama ini dialami oleh umat Islam pada hakikatnya sudah menjadi suratan takdir. Dan yang selanjutnya, akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam mencapai puncaknya. Komunikasi yang intens ini melahirkan corak pemikiran yang baru di dunia Islam. Gerakan penerjemahan filsafat Yunani dan Persia gencar dilakukan sehingga terjadi transfer ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam. Cara pemikiran baru ini kemudian dikembangkan oleh para pemikir Islam dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu kalam. Para mutakallimin mulai menulis karya pemikiran mereka dalam bentuk kitab-kitab yang sistematis. Misalnya Abu Hanifah menulis kitab Al-Alim wal Al-Muta'allim dan kitab Al-Fiqhu Al-Akbar karya Al-Imam Asy-Syafi'i untuk mempertahankan akidah Ahli Sunnah. Antusiasme para pemikir ilmu kalam semakin berkembang pesat pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Ilmu kalam menjadi disiplin ilmu yang mandiri yang memisahkan diri al-fiqhu al-filmi, ilmu hukum yang sebelumnya masih termasuk dalam al-fiqhu al-akbar. Yang kelima, akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Pada masa ini paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Corak pemikiran yang wasatiyah yang mudah dipahami dan mampu mengkolaborasikan antara dalil nakli dan nas dan pendekatan akal atau filsafat menjadikan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi aliran yang banyak diikuti oleh umat Islam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.